Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yumna dengan NIM 122111367. Nah, di video kali ini saya akan membahas modul forecasting atau modul peramalan. Nah, kita akan membahas soal latihan ya teman-teman. Untuk di video atau tugas sebelumnya kita membahas contoh soal, dan sekarang kita akan membahas soal latihan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Ada PT Indostar membuat prediksi tentang permintaan televisi yang diproduksi untuk tahun 2013 berdasarkan data sebagai berikut. Di sini ada bulannya sampai bulan 12. Untuk penjualan per unitnya itu dari 120 dan seterusnya. Di sini kita diminta untuk mencari atau menghitung. Yang pertama ada perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average dengan bulannya itu 3 bulan. Yang kedua kita diminta untuk memperkirakan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari tahun 2014 dengan metode moving average dengan 4 bulan. Yang ketiga kita diminta untuk memperkirakan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode wide moving average 3 bulan. Yang terakhir kita diminta untuk memperkirakan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode wide moving average 4 bulan. Kita langsung ke aplikasi POMGM. Di sini kita klik modul, lalu kita pilih forecasting. Kita pilih new, dan di new kita pilih time series analysis. Untuk title kita isi dengan nama perusahaannya yaitu PT Indostar. Lalu untuk number of part periodenya itu kita isi dengan 12 sesuai dengan tadi jumlah bulannya. Untuk row name kita pilih 1, 2, 3 dan seterusnya, lalu kita klik OK. Nah, untuk datanya kita bisa copy sesuai dengan yang ada di soal. Untuk unit penjualannya ya teman-teman, kita langsung saja copy data penjualannya. Oke, karena ini sudah terisi sesuai dengan yang ada di soal tadi, untuk kita lanjut, untuk metodenya kita pilih moving average. Nah, di sini untuk periode to average-nya itu kita isi dengan jumlah bulannya. Untuk soal yang pertama kita diminta untuk mencari untuk periode 3 bulan. Jadi di sini kita klik 3. Nah, kita langsung analisis dengan klik solve. Di sini akan muncul 5 solusi. Ini sudah muncul solusi yang pertama, ada forecasting result. Nah, di sini bisa dilihat untuk biasnya itu ada 1,852, lalu MID-nya itu 24,444, MSA-nya itu 814,198. Untuk standar errornya itu ada 32,355, MIPI-nya itu ada 28,636%, dan peramalan untuk periode berikutnya yaitu pada bulan Januari atau bulan pertama di tahun 2014 itu ada 103,333. Kita lanjut ke solusi yang kedua, ada detail and error analysis. Di sini kita bisa lihat di bulan 6 demand-nya itu adalah 50, lalu peramalan untuk periode berikutnya adalah 95 dan errornya adalah minus 45 dan seterusnya. Kita lanjut ke solusi yang ketiga, ada error as a function of n. Nah, di sini bisa kita lihat pada
bulan kedua, biasnya itu ada 2, MID-nya itu ada 22,5, MSA-nya itu ada 890, standar error-nya itu ada 33,354, dan MIPI-nya ada 257. Kita langsung lanjut ke solusi yang keempat, yaitu kontrol atau tracking signal. Nah, di sini kita bisa lihat pada bulan ke-10 untuk diamondnya itu ada 90, peramalan untuk periode berikutnya ada 105, dan errornya ada minus 15 dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke solusi yang terakhir untuk melihat grafiknya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk grafiknya, untuk garis yang berwarna biru itu merupakan forecast atau peramalannya, dan garis yang berwarna hitam itu adalah datanya. Ini bisa dilihat bulan keempat itu diamondnya sekitar 100-an untuk forecasting, atau peramalannya sekitar 100-an, mohon maaf. Lalu untuk datanya bulan 4 itu ada di ini, di bawah 100. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk menjawab soal yang kedua. Maka kita edit datanya. Di periode to advance-nya atau di bulannya kita ganti dengan 4. Nah, kalau sudah, kita langsung klik solve. Di metode yang pertama, forecasting result, bisa dilihat biasnya itu 5,313, MID-nya itu 19,063, MSA-nya itu 680,859, standar error-nya itu ada 30,13, MIPI-nya ada 22,769%, dan peramalan pada periode berikutnya yaitu pada bulan Januari tahun 2014 adalah 105. Kita lanjut ke metode yang kedua, ada detail and error analysis. Di sini bisa dilihat pada bulan kelima diamondnya itu ada 110, forecastnya atau peramalan pada periode berikutnya ada 96,25, untuk errornya ada 13,75 dan seterusnya. Kita lanjut ke metode yang ketiga, ada error as a function of n. Nah, di sini bisa dilihat pada bulan ke-10 biasnya itu ada 16, MID-nya ada 16, MSI-nya ada 377, standar errornya tidak ada, dan MIPI-nya ada 138. Oke, kita lanjut ke solusi yang keempat, ada kontrol atau tracking sinyal. Ini bisa dilihat pada bulan kelima demandnya itu ada 110, peramalan periode berikutnya ada 96,25, errornya itu ada 13,75 dan seterusnya. Kita lanjut ke solusi yang terakhir untuk melihat grafiknya. Nah, di sini garis biru menunjukkan peramalan dan garis hitam menunjukkan datanya. Bisa dilihat pada bulan kelima untuk peramalan itu ada di sekitaran 100, kurang lebih 100, dan untuk datanya ada di lebih dari 100. Kita lanjut untuk menjawab soal yang ketiga. Nah, caranya adalah dengan edit data. Untuk metodenya tadi soal yang C atau yang ketiga dari soal yang pertama itu baik moving advance. Nah, untuk periode to advance-nya atau bulannya itu kita ganti dengan 3, periodenya 3 bulan, karena di soal itu tidak tertera week untuk most grade periodenya, jadi kita isi saja dengan 2.
Di sini kita isi 3 dan di sini kita isi 4. Kita klik solve untuk menganalisis. Nah, untuk solusi yang pertama itu ada forecasting result. Nah, di sini biasnya itu ada 1,605, MID-nya itu ada 25,185, MSI-nya itu ada 824,143, standar error-nya itu ada 32,5052, MIPI-nya itu ada 29,438%, dan untuk peramalan pada periode berikutnya itu ada 100. Kita lanjut ke solusi yang kedua. Di sini ada total and error analysis. Kita lihat ini sebagai contoh pada bulan kelima untuk diamondnya itu ada 110, untuk forecastnya atau peramalan pada periode berikutnya itu ada 90, errornya 20, dan seterusnya. Kita lanjut ke solusi yang berikutnya, ada control tracking signal. Kita klik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sebagai contoh ini kita ambil di bulan 10 itu diamondnya 90, forecastnya atau peramalan pada periode berikutnya adalah 101,111, untuk errornya ada minus 11,111. Kita lanjut ke solusi yang berikutnya atau solusi yang terakhir, ada grafik. Nah, di sini muncul grafiknya ya teman-teman. Ini bisa dilihat untuk peramalannya itu ditandai oleh garis yang berwarna biru, dan untuk data itu pada warna hitam. Ini bisa dilihat bulan 4 itu ada di kisaran lebih dari 100 untuk forecastingnya ya teman-teman. Untuk bulan 5 datanya itu ada sama lebih dari 100 dan seterusnya. Kita lanjut ke jawaban soal yang D. Nah, untuk di soal yang D, kalau tidak salah kita diminta untuk mencari yang 4 bulan. Jadi kita ubah untuk periode to advance-nya menjadi 4 bulan. Nah, kita langsung klik solve. Nah, di sini tertera untuk biasnya itu, ini di solusi yang pertama ya teman-teman. Solusi yang pertama ada forecasting result. Nah, di sini tertera biasnya. Untuk biasnya itu nilainya 5,625, MID-nya 24,514, MSI-nya itu 810,455, standar errornya itu 32,873, MIPI-nya itu ada 28,025%, dan untuk peramalan pada periode berikutnya itu ada 100. Kita lanjut ke solusi yang kedua, ada detail and error analysis. Nah, di sini kita ambil contoh di bulan yang kelima. Untuk diamondnya itu ada 110, lalu peramalan pada periode berikutnya ada 90, errornya ada 20, dan seterusnya. Kita lanjut ke solusi yang ketiga, ada kontrol atau tracking signal. Nah, di sini bisa kita klik kembali. Nah, di sini kita ambil contoh yang bulan ke-7. Untuk diamondnya itu ada 75, peramalannya itu ada 81,11, dan errornya ada minus 6,11. Kita lanjut ke solusi yang terakhir, ada grafik. Nah, ini sama seperti tadi ya, untuk garis yang berwarna biru itu peramalannya, dan garis yang berwarna hitam itu datanya. Ini sebagai contoh di bulan ke-6 datanya
itu demandnya ada di bawah 100, dan untuk datanya di bulan kelima itu demandnya ada di lebih dari 100. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.